Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Bincang Bisnis dan Ekonomi. Kali ini bersama saya Sutikno. Pada bincang kali ini kita akan membahas tentang tema meneropong outlook ekonomi nasional pada tahun 2023. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Yunani Subur Bastari. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Wah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Kira-kira menurut Bapak bagaimana prediksi outlook ekonomi global pada tahun 2023 nanti? Perkembangan ekonomi global tidak terlepas dari perkembangan terakhir. Seiring dengan kemarin habis masa pandemik, kemudian ada krisis global terkait dengan perangnya antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa komoditi terbatas seperti energi maupun pangan ya yang bersumber dari dua negara tersebut itu berdampak terhadap perekonomian dari berbagai negara yang ada di kawasan Eropa maupun termasuk di Indonesia, karena memang perekonomian kita ya secara nasional itu cukup mampu bertahan, tetapi karena kita juga berkaitan dengan barang-barang impor yang berasal dari berbagai negara tadi yang menjadi salah satu juga kebutuhan masyarakat kita di era sekarang, seperti misalnya gandum ya yang berasal dari Ukraina maupun energi yang berasal dari Rusia. Selain juga menjadi tujuan ekspor kita ke sana, kita juga impor beberapa komoditi dari beberapa negara tersebut, sehingga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia itu pasti berdampak karena beberapa bahan baku dari industri kita maupun pangan kita juga energi berasal juga dari sana. Betul, Pak. Nah, tentang tadi ada beberapa, apakah hanya itu yang pengaruh dari outlook ekonomi global tersebut, Pak? Sebetulnya perekonomian kita juga terkait dengan kondisi perubahan iklim ya, yang menyebabkan ada terjadinya beberapa komoditi itu yang merupakan hasil panen kita, yang merupakan produksi dalam negeri ya untuk fundamental ekonomi, yaitu di sektor pertanian ya, itu akan sedikit terganggu dengan adanya perubahan iklim yang di mana pangan kita ada beberapa yang karena bencana alam, kemudian banjir dan sebagainya, menyebabkan ada yang gagal panen, ada yang rusak dan sebagainya. Itu paling tidak akan berpengaruh terhadap stok pangan kita. Nah, stok pangan kita yang terpengaruh, terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang menyebabkan kenaikan harga-harga di bahan pokok, termasuk karena adanya subsidi BBM juga yang dicabut ya kemarin, karena memang beban negara untuk mensubsidi BBM kita juga semakin berat, sehingga biaya-biaya distribusi barang dan barang-barang lain menjadi ikut naik dengan kenaikan BBM tersebut. Nah, oleh karena itu salah satu faktor juga yang mendorong perlu kehati-hatian di tahun 2023, dampak dari inflasi yang tidak distabilkan ya itu, atau paling tidak dikendalikan, akan menyebabkan perekonomian nasional akan terganggu. Makanya tim pengendali inflasi daerah sekarang ini bekerja keras ya, baik itu secara nasional, kemudian secara provinsi maupun secara kabupaten, secara bersama-sama mengatasi bagaimana faktor ini bisa dikendalikan ya, faktor inflasi ini. Nah, kemudian juga dari sisi lain ya, pemerintah juga dalam rangka menggairahkan perekonomian itu berusaha menurunkan suku bunga ya, suku bunga yang harapannya ada gairah di dunia usaha agar bisa semakin meningkatkan
uh, produksi ya, produksi, dan bagi yang kekurangan atau memerlukan modal itu bisa meminjam ke pihak perbankan, karena suku bunga perbankan sekarang ini relatif dipermudah ya, ada subsidi khusus dari pemerintah terhadap perbankan ya, seperti BRI yang biasa ada yang normal itu 11%, suku bunga menjadi 9% bisa. Apalagi kemudian ada juga KUR kan, kredit usaha rakyat dari berbagai perbankan. Nah itu juga semakin bisa diharapkan membantu UMKM ya untuk bisa tetap berproduksi. Nah itu bagian daripada strategi pemerintah pada sektor moneter. Nah, pada sektor fiskal ya, perpajakan, pemerintah membantu ya bagi subjek-subjek pajak yang di dunia usaha, yang usaha kecil itu pajaknya direndahkan ya, diperkecil dibandingkan sebelumnya, sehingga dia tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi secara baik dengan tingkat pajak yang terlalu besar. Tetapi pajak ini diberikan pada secara progresif ya pada objek pajak yang lain ya, pada bidang ekonomi yang berkembang tetap diberikan pajak yang sesuai dengan proporsionalnya gitu. Berarti tidak hanya untuk UMKM saja ya Pak? Iya. Oke, baik. Gara-gara ini kan ada tuh kemarin tuh ada berita tentang resesi. Nah, tentang ada Menteri Keuangan itu memberi warning bahwa ekonomi 2023 akan mengalami resesi. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Saya kira kita tetap optimis ya. Kalau resesi secara dunia ya, itu ada beberapa negara memang yang terkendala dalam perekonomian mereka karena kondisi saat ini ya. Dan di negara Eropa ya, kawasan sana itu ada beberapa negara yang memang mengalami kesulitan keuangan secara makro ya. Tapi Indonesia, saya masih optimis karena Indonesia ini masih didominasi oleh sektor primer ya, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian kehutanan, kelautan dan segala macamnya. Masyarakat masih bergerak di sana. Kemudian sektor perdagangan dan jasa ya, saya kira sektor ini masih bisa menopang ya. Dan sisi lain industri, walaupun industri besar sedikit terkendala, misalnya sekarang ini di Jawa Barat saja hampir 70.000 ya kena PHK gitu kan. Nah, industri-industri yang bergerak di provinsi Jawa Barat gitu. Nah, tetapi untuk industri-industri mikro kecil saya kira sebagian masih bisa bertahan, apalagi pada sektor-sektor yang merupakan sektor kebutuhan pokok ya. Tapi kalau yang industri pada sektor yang tersier ya, sekunder, tersier itu mungkin sedikit ada penurunan omset ya, bahkan kemudian ada yang mem-PHK. Dan kita melihat Twitter saja kan, Twitter itu Elon Musk kan, itu mem-PHK hampir 50% dari pegawainya kan. Nah, ini menunjukkan memang sektor ini mulai terganggu ya dengan kondisi perekonomian dunia saat ini. Tetapi Indonesia ya, Indonesia ini termasuk negara yang memiliki sumber kekayaan alam, kemudian fleksibilitas daripada masyarakatnya yang tinggi, sehingga walaupun terjadi penurunan atau perlambatan ekonomi, tapi tidak sampai pada posisi krisis sebetulnya. Tapi memang yang perlu hati-hati adalah sektor makro ya. Nah, sektor makro itu ada terkait dengan sektor moneter, perpajakan ya, dunia perbankan, kemudian di fiskal segala macam. Memang ini yang kemungkinan akan sedikit terjadi penurunan ya, perlambatan. Tapi
Tapi kalau misalnya kalau dari sisi ekonomi fundamental yang dari berbasis masyarakat, UMKM segala macam, ya itu relatif terjadi perlambatan, tapi lebih kepada masih, menurut saya masih relatif aman lah untuk Indonesia gitu. Termasuk di Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan ini kita terkenal daerah yang cukup sejahtera gitu. Tingkat kemiskinannya saja kita termasuk yang paling rendah di Indonesia. Pengangguran juga tidak terlalu tinggi. Nah, pendapatan per kapita kita juga lumayan besar. Ya. Jadi tingkat kesejahteraan, Gini rasio kita juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi cukup merata gitu ya untuk di Kalimantan Selatan. Jadi kesiapan Kalimantan Selatan sebetulnya sebagai provinsi yang di tengah-tengah ya, kita cukup optimis, masih bagus lah, kecuali beberapa daerah yang mengandalkan pada sektor pariwisata. Nah itu terjadi perlambatan. Kalau terjadi perekonomian yang menurun ya, pendapatan turun, maka orang untuk berwisata itu kan turun gitu. Nah untuk beberapa daerah yang mengandalkan pariwisata mungkin agak terganggu. Tapi kita Kalimantan Selatan yang relatif daerah juga memiliki destinasi wisata, itu bisa saja masyarakat berwisata di daerah sekitaran di Kalimantan Selatan lebih murah gitu kan, domestik saja gitu. Tapi yang menarik gitu, masyarakat kita setelah dibukanya umrah ya, umrah gitu, dan kemudian perjalanan ke luar negeri, pandemik tidak lagi menjadi kendala dalam perjalanan ya. Banyak masyarakat kita yang melakukan ibadah umrah, perjalanan ke luar negeri, ke Turki, ke Mesir dan lain sebagainya. Ya, ini satu sisi berarti masyarakat kita masih cukup mampu untuk bisa atau punya kemampuan ya untuk bisa berlibur gitu, bahkan ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri. Apalagi yang di dalam negeri gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tadi ada disebutkan bahwa dampak dari resesi tadi ada pem-PHK-an. Itu kira-kira apa sih dampaknya bagi yang orang yang kena PHK itu, Pak? Ya tentu saja kan mereka yang kena PHK, bagi yang kena PHK ini masih punya simpanan ya, punya tabungan, saya kira masih bisa mereka bertahan untuk hidup dan mencari pekerjaan lain ya, atau membuka usaha yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya gitu. Nah, tetapi bagi mereka yang gajinya, pendapatannya pas-pasan, kemudian tidak ada simpanan, ini yang jadi masalah. Nah, disitulah pemerintah dengan undang-undang yang ada ini juga ada jaminan ya bagi orang yang terkena PHK untuk dibantu gitu ya, bantuan sekitar beberapa bulan untuk bisa bertahan, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya atau membuka usaha yang lain gitu kan. Saya kira tentu saja di sini adanya PHK itu mereka akan kesulitan, bahkan berdampak tidak hanya ke masalah kesejahteraan tapi juga masalah sosial ya, terjadi kriminalitas gitu. Kemudian juga secara sosial mungkin terjadi meningkatnya perceraian kan, karena rumah tangga kadang-kadang ada yang tidak tahan karena kondisi ekonomi ya, tuntutan ekonomi, penghasilan tidak ada, usaha tidak jalan segala macam. Nah kalau tidak dengan hati lapang sama-sama untuk tetap mempertahankan rumah tangga, banyak rumah tangga apalagi yang masih muda-muda yang mereka tidak siap ya, itu akan ada dampaknya gitu. Nah ini juga dampaknya bagi anak-anaknya gitu kan, kalau yang punya anak gitu. Nah secara sosial nanti terjadi juga beberapa kawasan yang sedikit meningkat ya, kriminalitas, karena mungkin apakah penipuan, apakah pidana ya, kriminal gitu kan. Nah ini juga jadi perhatian ya. Jadi makanya penting bagi pemerintah ya untuk bisa mencermati keadaan ini agar orang-orang yang kena PHK itu harus
harus diayomi, diantisipasi agar mereka bisa kembali mendapatkan pekerjaan atau mampu berusaha sendiri itu secara mandiri. Kira-kira begitu ya. Baik. Jadi untuk mengatasi hal tersebut apa sih yang harus kita persiapkan? Gitu. Dari sisi mana kita harus mempersiapkan? Apakah misalnya dari sisi pegawai negeri, pegawai karyawan biasa, atau pengusaha, atau masyarakat petani, pedagang? Saya kira memang yang harus dilakukan dari semua ini adalah tentu saja harus bisa mengatur ya mengatur keuangannya, jangan sampai kesulitan keuangan di rumah tangga dan selalu produktif gitu. Jadi kalau yang memang yang agak aman seperti PNS ya, ASN gitu kan. Tetapi juga kalau pemerintah tidak mampu membayar PNS atau ASN juga bahaya juga kan. Nah, tapi relatif agak aman. Sementara karyawan-karyawan perusahaan pasti kalau perusahaannya mengalami kendala keuangan ya, berjalan tidak optimal gitu, tidak full employment, maka yang terjadi adalah tenaga kerjanya pertama mungkin bisa turun dari segi penghasilan ya, kemudian juga ada yang kena PHK gitu. Nah, kalau yang sektor perdagangan ya kondisi seperti ini dia usahanya menjadi semakin menurun ya, karena faktor ekonomi yang melambat. Nah, tentu jual beli ya, pada sektor perdagangan menjadi menurun. Kalau sisi pertanian ya, masyarakat petani secara umum kalau dia tidak terlalu menuntut kebutuhan terlalu banyak ya mungkin relatif masih aman gitu. Tapi mereka kalau misalnya yang terkena bencana alam dan segala macam, gagal panen dan sebagainya, ya itu akan menyebabkan para petani juga akan kesulitan, bahkan kesulitannya lebih dalam karena petani tidak seperti sektor lain ya, sektor jasa dan lain-lain yang lebih siap dari segi shaping segala macam. Petani itu kan shapingnya mereka paling dari simpanan padi mereka, simpanan bahan makanan mereka gitu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi semuanya memang harus tetap berhati-hati ya dari semua lini gitu. Nah, kalau para pemuda, pelajar, mahasiswa segala macam ya, saya kira yang penting harus tetap belajar, tetap kreatif ya. Karena orang-orang muda itu kuncinya harus kreatif dia untuk bisa kemudian juga tetap bisa berpartisipasi gitu. Karena orang-orang seperti mahasiswa itu kesempatan berusahanya jauh lebih besar ya kan, resikonya masih relatif agak rendah karena dia masih mengandalkan orang tua segala macam. Jadi kalau mau mulai berbisnis gitu ya, supaya bisa lebih siap dalam menghadapi kondisi sekarang ya, bagus saja mahasiswa, apalagi di bidang ekonomi kreatif gitu kan, ekonomi digital ya, menggunakan media-media informasi, media sosial dan segala macamnya yang sekarang jauh lebih canggih dan dikuasai oleh anak muda gitu. Berarti anak muda harus ikut andil juga ya Pak? Ya, untuk meringankan bangsa ini kan tidak hanya orang-orang tua, tapi ya orang-orang muda yang potensial melakukan berbagai kegiatan ekonomi kreatif ya. Apakah di bidang kuliner, di bidang kriya ya, kerajinan, atau di bidang film, broadcast seperti ini ya, podcast itu kan. Cuman memang sekarang televisi ya sudah berubah kan, sudah berubah dari yang dulunya analog ke digital. Nah, ini kan ada perubahan budaya dalam pertelevisian ini juga, ini membawa dampak ya bagi bagi kalangan generasi yang milenial dan
kreatif gitu. Karena tidak hanya orang-orang yang punya modal besar seperti pemilik televisi yang kemudian bisa melakukan siaran-siaran, tapi juga orang-orang yang muda pun bisa dengan di era digital ini kan. Baik. Nah, eh, tahun 2023 nanti kan juga ada tuh namanya masuki tahun politik kan katanya. Nah, apakah ini memberi dampak yang besar Pak terhadap kondisi ekonomi di Indonesia sendiri? Mulai sekarang pun sudah mulai ya dampak warna politik itu dengan banyaknya kepala daerah yang sekarang habis masa jabatannya, kemudian ditunjuk pejabatnya gitu kan. Nah itu kan sudah mulai, arah politik kan sudah mulai jalan. Kemudian orang-orang yang mau bertarung di 2024 di legislatif maupun di eksekutif juga mempersiapkan diri ya untuk kemudian bisa nantinya bersaing dan kemudian terpilih. Jadi memang pada sektor politik ini nantinya akan banyak ya berdampak terhadap perekonomian juga ya. Tapi memang dampaknya tentu berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Mungkin yang dulu banyak mengumpulkan orang banyak ya. Nah, seperti pawai, seperti kampanye gitu kan. Kalau sekarang mungkin dengan di dunia digital, di berbagai media, kemudian tapi tetap ada pertemuan-pertemuan langsung yang tapi dengan komunitas yang lebih sedikit gitu. Nah, tapi tetap berdampak terhadap peningkatan sektor publikasi, advertising, kemudian bidang konsumsi ya untuk kegiatan tersebut, kemudian bidang atribut-atribut ya untuk partai, bendera, baju segala macamnya itu juga akan mendorong perekonomian ya. Saya kira ini salah satu pengaruh dari pesta demokrasi juga nantinya, kalau apalagi pemilihan presiden gitu kan, itu bisa lebih ramai lagi gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya pemilihan legislatif sudah mulai sekarang ini sudah mulai penetapan calon sementara. Nah nanti di tahun depan sudah daftar calon tetap ya. Nah itu juga akan kelihatan siapa-siapa yang akan melakukan pertarungan. Nah ini secara politik itu akan berdampak juga secara ekonomi. Nah dan juga tentu ada dampak juga secara sosial maupun secara keamanan gitu. Nah keamanan dan sosial sendiri memerlukan biaya juga secara ekonomi. Jadi ujung-ujungnya tetap ekonomi. Politik larinya ekonomi, sosial larinya ke ekonomi, keamanan hankam juga memerlukan ekonomi juga gitu, dampaknya gitu ya. Jadi dampak ikutannya, dan itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi juga ya, secara tidak langsung. Makanya ada ekonomi politik gitu kan. Sekira gitu. Oke. Terus ekonomi politik sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya ekonomi politik itu kan merupakan simbiosis mutualisme ya. Para ekonom, para pengusaha, pemilik modal, dia sangat memerlukan peran politik ya dalam usahanya, para penguasa, agar bisa mengamankan bisnisnya gitu kan. Dan dia berkolaborasi dengan anggota legislatif, dengan pejabat pemerintah gitu ya, pejabat politik. Dan pejabat politik pun juga membutuhkan modal kan, membutuhkan kerjasama dengan para pengusaha agar mereka bisa sejahtera, bisa eksis segala macam. Nah, bahkan mereka punya peluang-peluang dengan kekuasaan mereka itu membuka komunikasi, hubungan kerjasama antara penguasa dengan pengusaha. Dan bahkan kemudian secara lebih jauh ada pengusaha yang masuk ke arena politik. Kemudian ada juga para penguasa yang masuk ke arena pengusaha. Nah ini kan salah satu bagaimana menariknya ya, bagi seorang pengusaha, dia merasa tertarik ke
dunia politik. Bagi seorang politikus, dia merasa tertarik juga masuk pada arena pengusaha, dan itu pada dasarnya adalah kata akhirnya sama-sama untuk mengambil hal positif, kemudian juga keuntungan ya. Ya, mengambil keuntungan, kemudian mengambil posisi kekuasaan, karena kekuasaan itu akan terbayar juga dengan kompensasi keuntungan. Keuntungan juga akan terbayar dengan kompensasi kekuasaan. Jadi saling mutualisme seperti itu. Jadi itu kalau untuk golongan bawah sendiri gimana Pak? Kalau apakah yang makin bawah akan semakin ekonominya kurang, dan yang atas makin atas juga makin tinggi ekonominya? Saya kira itu pernyataan lama ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi itu bisa diputus mata rantai itu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Artinya dengan berpendidikan, dengan sekolah gitu. Orang-orang yang tertinggal, orang miskin, orang yang tidak mampu, dia bisa dengan kemampuan SDM-nya dia akan keluar dari kemiskinannya. Dan orang-orang yang kaya akan bersaing dengan mereka gitu. Dan kemudian di sini akan terjadi peningkatan persaingan ya. Nah, jadi bisa saja orang miskin keluar dari ini ya. Kemudian orang kaya pun dia mesti juga dia kaya, dia punya modal dan sebagainya, ya, berkuasa dan segala macamnya. Dia harus untuk mempertahankan kesejahteraannya, kekuasaannya, dia tentunya harus merangkul di orang-orang yang katakanlah ekonomi melemah gitu. Dia tidak bisa bekerja sendiri karena mereka nih faktanya adalah orang-orang konsumen mereka gitu kan. Nah, orang-orang yang membuat mereka kaya gitu kan, orang-orang kecil, masyarakat miskin segala macam. Nah, kalau dia makin sejahtera, maka para pengusaha juga semakin meningkat ya. Jadi akan ibaratnya tuh saling mendorong untuk naik, untuk maju gitu. Bukan kemudian untuk menindas ya, atau menggencet yang kecil itu. Tapi yang kecil harus optimis, jangan kemudian katakanlah dia ya sirik dengan orang kaya gitu ya. Nah, kemudian dia marah dengan orang kaya, kenapa dia miskin, orang lain kaya gitu. Nggak bisa begitu. Dia harus keluar dari kemiskinannya. Kemiskinan secara ilmu pengetahuan, kemiskinan secara materi itu akan terangkat juga. Ya akan hilang juga. Nah, jadi dengan ilmu lah, dengan ilmu pengetahuan, dengan sekolah gitu. Jadi sampai ya anak-anak putus sekolah, putus kuliah. Nah, kemudian harus optimis gitu. Dunia ini harus dikelola ya dengan ilmu pengetahuan ya, bukan semata-mata dengan mengandalkan takdir ya. Takdir itu sudah pasti ada, tetapi kita harus coba mengejar takdir yang baik kan, untuk kemajuan itu. Berusaha mengubahnya Pak. Baik. Kira-kira terus apa sih menurut Bapak antisipasi pemerintah itu harus seperti apa Pak, agar hal-hal seperti tadi tidak terjadi gitu? Pemerintah tentu saja selalu melakukan evaluasi ya, evaluasi untuk melihat perencanaan ke depan ya, untuk pembangunan. Jadi dia mengamati berbagai isu-isu strategisnya, kemudian membuat perencanaan-perencanaan yang betul-betul berbasis dari hasil evaluasi tadi. Nah, inilah kemudian ke depan ya, pemerintah bisa melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi keadaan perekonomian saat ini, keadaan politik saat ini, keadaan pembangunan saat ini, sehingga negara kita ini tidak akan ada masalah di kedepannya. Jadi harus ada upaya seperti itu ya, evaluasi dan bagaimana membuat kebijakan ya, strategi kebijakan yang baik ke depan itu berdasarkan dengan evaluasi saat ini gitu. Baik, mungkin
cukup sampai di sini aja Pak, pertanyaan-pertanyaan sudah habis. Pemirsa ULM Channel, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.